buku bacaan seperti itu sudah mulai diperkenalkan oleh usia 4 bulan sudah bisa. Nah, manfaat bacaan untuk anak itu banyak sekali. Untuk semua guru dan orang tua dan anak-anak semuanya, mari kita mulai budayakan membaca. Bagaimana kita bisa memahami dan berkomunikasi dengan pohon misalnya seperti itu. Dari situ timbul ide cerita gitu kan. Sesuatu yang mengikat saya itu adalah tokoh-tokoh di dalam majalah itu. Biasanya kan ada penculikan, ada pemerkosaan. Ya, itu masuk di dalam pikiran saya udah jadi imajinasi. Itu membuat saya puas gitu. Welcome to Solusi Life. Inspire to change. Ada solusi yang terbaik untuk Anda dan juga ada satu inspirasi yang akan merubah kehidupan Anda pada hari ini. Ada bahasan yang sangat menarik, kita bahas mengenai bacaan anak. Itu membaca sangat baik sekali ya. Kalau Lifers log on ke www.jawaban.com, apa manfaatnya? Salah satunya adalah? Ada banyak sekali, ada mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Dan juga melatih daya ingat. Yes. Ya, supaya tidak mudah lupa. Masih banyak lagi, nanti bisa dilihat di situ. Di www.jawaban.com. Dan langsung kita akan masuk ke penelusuran bacaan anak. Ini dia. Menemukan minat baca memang bukan hal yang mudah pada anak-anak. Dan itu juga yang dialami oleh sekolah ini. Di tempat ini, anak-anak yang dulunya adalah anak jalanan diberikan kesempatan untuk belajar membaca. Sangat ini anak-anak itu mencintai membaca. Karena kenapa akhirnya KDM punya perpustakaan kayak gitu, bukan karena banyak buku yang didonasikan kayak gitu, tapi memang karena kami ingin anak-anak punya kebiasaan membaca. Karena pelajaran anak-anak ini tidak sama seperti anak-anak yang ada di sekolah formal. Salah satu fasilitas yang mereka punya adalah mereka harus baca buku supaya mereka punya pengetahuan yang sama luasnya dengan orang-orang yang ada di luar. Saat ini di kelas kami mengarahkan untuk membaca jenis-jenis bacaan yang awalnya dengan banyak gambar supaya menarik. Tapi setelah beberapa minggu ini kami coba untuk dengan banyak tulisan dan sedikit gambar, itu bagus. Lalu isinya lebih banyak dongeng. Tapi dengan format yang banyak tulisannya, bukan yang dengan banyak gambarnya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana akhirnya anak-anak ini bukan hanya bisa membaca, tapi mengerti isi bacaan. Kemudian menikmati isi bacaan tersebut. Harapan kami adalah ketika anak dipaparkan dengan begitu banyak jenis bacaan, mereka menemukan bacaan favoritnya. Dan akhirnya mereka yang jadi semakin suka baca buku. Minat baca anak-anak memang perlu didorong sejak dini untuk menemukan potensi dan kecerdasan demi masa depan mereka. Peduli dengan buku bacaan anak, Stevie Klaus yang semula adalah seorang animator kemudian menggabungkan animasi dengan tulisan menjadi buku bacaan bagi anak. Menurut saya ya dunia anak-anak ya nggak ada habisnya gitu sih. Untuk bacaan anak sih mereka juga haus ilmu untuk belajar dan segala macam, karena kalau buku pelajaran itu kan sedikit membosankan. Jadi kegiatan kebanyakan teks dan teks gitu kan. Jadi kita masukin buku yang sedikit banyak gambar untuk mereka belajar sambil kayak baca komik, cuman belajar ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi bukan hanya komik cerita humor dan segala macam. Jadi ada unsur ilmunya juga tentang kebersihan lah, tentang penghijauan lah, tentang polusi udara, itu kan bisa dijadiin komik. Dedikasi saya mesti memang ke pendidikan anak-anak. Ya semoga produk yang saya create ini diterima sama anak-anak Indonesia gitu kan. Nggak cuman bahan dari luar gitu kan. Jadi produk lokal juga berperan lah istilahnya. Buku bacaan anak memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun, sebagai orang yang terdekat dengan anak, orang tua juga dapat berperan dalam memilih buku bacaan yang tepat dan sesuai bagi anak. Adakah pengalaman dalam menyeleksi bacaan anak Anda? Saya juga cepat kelewatan karena anak saya terlalu menggembari satu buku cerita yang detektif dan sifatnya ada pembunuhan-pembunuhan, walaupun seperti kartun kan, tapi dia kayak mengagumi detektif itu, dan akhirnya saya yang membelikan dia gitu, karena saya pikir supaya dia senang baca. Ketika dia baca itu senang, dia minta lagi upgrade serinya, maksudnya seri. Kebetulan ada saudara juga yang punya episode itu banyak, ada sampai puluhan, dia kasih, dan dia itu bawa itu di tempat dekat tempat tidurnya, dia tuh baca ganti, dan saya melihat kadang-kadang malam-malam, wah bahaya nih kalau sampai dia akhirnya terkontaminasi dengan bacaan-bacaan yang sebenarnya mungkin belum tentu baik semuanya, tapi bukan berarti nggak baik. Jadi saya coba
kasih tahu ke dia. Akhirnya buku itu kita ngobrol, kita kasih tahu dan kita simpen buku itu. Ya udah, dia juga setuju. Ya saya perhatikan dia mulai bisa terima dan dia nggak baca yang kita larang itu gitu sih. Model bacaan sekarang kan mungkin bacaannya komik atau misalnya cerpen. Saya dulu suka baca, saya suka baca cerpen. Komiknya dulu saya suka baca tentang balet misalnya, karena perempuan kan sukanya balet. Cuma di dalam bukunya itu ternyata ada tentang gimana waktu mereka mau pacaran, gimana waktu mereka ciuman gitu. Nah, untuk saya sendiri dulu saya pikir ya memang itu biasa karena orang tua tidak terlalu menekankan, oh ya kalian harus baca yang begini gitu, karena mereka berpikir ini komik baik untuk anak-anak. Tapi kalau saya sendiri yang sudah mengalami dan saya tahu baik tidaknya untuk anak, saya concern di situ. Jadi saya lebih memilih untuk saya harus lihat dulu buku apa yang dia baca, baru saya bisa kasih oh ini boleh. Aku suka sekali baca. Ini sepertinya Livers langsung mikir, oh ya dulu aku suka baca ini, suka baca ini. Baru mau bilang, saya ingat sekali dulu waktu kecil ibu saya selalu bacain saya buku cerita yang fiktif. Saya suka. Pada zaman dahulu kala hidup seorang anak yang tinggal di hutan bla 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 ya. Jadi saya masih ingat banget semua. Tuh anak, itu Tarzan, berarti itu Tarzan tuh. Iya, Mowgli. Kalau aku dulu kancil, kemudian buaya, gitulah pokoknya hal itu. Nah, kita akan perlu tahu juga ya bahwa ternyata untuk anak-anak itu kita harus selektif dan sebagai orang tua sebenarnya bertanggung jawab untuk bisa memberikan bacaan yang tepat untuk anak-anak kita. Dan ternyata membacakan cerita pada anak itu ada manfaatnya loh. Betul, sama seperti manfaat tadi dari kampus Diakonia modern yang sangat bermanfaat untuk anak-anak yang tidak bisa mendapat kesempatan membaca dan membaca. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu dan juga sahabat kita yang akan kita akan mengelaborasi banyak hal sebagai orang tua supaya kita dapat goalnya nih hari ini nih. Tentang membacakan cerita pada anak, bacaan anak. Ini berikut VT-nya. Elizabeth Santosa yang akrab disapa dengan Lizzie menyandang gelar Magister Psikologi dengan konsentrasi pendidikan dan klinis anak. Bagaimana pandangannya tentang cara bijak memilih bacaan untuk anak? Livers, saksikan pembahasannya di Solusi Live. Dan ini sudah hadir ya Ibu Elizabeth, tapi kita sebutnya Ibu Lizzie. Apa kabar Bu? Ibu Lizzie. Gimana Ibu Lizzie? Apa kabar? Dosen, pengajar, sosiolog, psikolog, tapi nggak mau disebut, ibu rumah tangga, jangan disebutin. Tapi jangan disebutin katanya. Udah sebutin semuanya. Ibu langsung aja kita ke topik tentang bacaan anak. Bu, sejauh mana sih Bu anak itu bisa mulai diperkenalkan dengan buku bacaan fiksi yang kontennya itu membangun imajinasi, dan seberapa besar pengaruhnya untuk tumbuh kembang, mempengaruhi psikis dan mental anak tersebut? Panjang sekali pertanyaannya. Luar biasa. Yang pertama adalah anak bisa mulai diperkenalkan dengan bacaan pada usia 4 bulan. 4 bulan? Yes, baby. Masih 4 bulan. Diperkenalkan bentuk fisik. Bacaan buku, bacaan seperti itu sudah mulai diperkenalkan oleh usia 4 bulan sudah bisa. Nah, manfaat bacaan untuk anak itu banyak sekali. Jadi salah satunya adalah untuk tumbuh kembang anak. Jadi mulai 4 bulan anak diberikan bahan bacaan yang berwarna, mengenal kata. Di situ anak jadi mereka mengenal kosakata baru, warna baru, objek baru, dan mereka juga mulai mengenal dunia sekelilingnya. Misalnya, dan mempersiapkan mereka ke dunia realita. Misalnya contohnya buku bacaan tentang ke supermarket atau ke dokter gigi. Nah, jadi mereka sudah mulai siap. Oh, kalau ke dokter gigi ini akan ketemu dokternya dan sebagainya. Nah, itu jadi perkembangannya bukan hanya untuk psikis saja, tapi juga untuk perkembangan kognitif otak dan kecerdasannya. Oh, jadi tidak hanya ikatan batin supaya hubungan itu baik, dan juga ada ini bonding antara ibu dan anak. Seberapa besar itu perkembangan kognitifnya untuk? Sangat dibutuhkan sekali, karena kan itu perlu stimulasi, dan di sini orang tua juga harus bermain atau berperan penting dalam tumbuh kembang anak ini. Jadi perlu ada rutinitas begitu. Baby diberikan setiap hari satu gambar baru, belajar melafalkan kosakatanya. Nah, berarti ada penggolongan jenis buku disesuaikan dengan penggolongan usia anak kita. Iya, itu bagaimana penggolongannya? Kalau begitu, kalau untuk penggolongannya bagaimana? Kalau jawabannya nanti aja. Supaya lebih jelas. Karena kita mau bicara lagi untuk Livers, stay tune in Solusi Live. Clara Regina Juana, penulis yang lebih dikenal dengan nama Clara Ang.
Clara mulai tertarik menulis sastra anak sejak kuliah di Ohio State University, Amerika Serikat, jurusan Interpersonal Communication. Memilih meninggalkan pekerjaan kantorannya, Clara kini mengikuti kata hatinya menjadi penulis profesional. Aku tidak punya banyak buku. Keluarga kami bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi ibu saya selalu menyisihkan uangnya membelikan saya buku. Ketertarikanku pada sastra anak itu waktu aku kuliah di Amerika. Saya tuh sering banget bolak-balik ke perpustakaan. Suatu hari, saya lihat satu pemandangan yang belum pernah saya lihat di Indonesia. Buku berderet-deret dengan rak-rak pendek, gampang diraih oleh anak-anak, dengan karpet dari ujung ke ujung, ada bantal, dan mereka hanya duduk dengan tenang membaca. Nggak berlari-larian, nggak membuat berisik, nggak dikejar-kejar sama babysitter, dan mereka menikmati solitary mereka. Saya mengambil satu buku secara random, judulnya The Giving Tree, tentang pohon yang memberikan segala-galanya bagi seorang anak lelaki. Gambarnya sederhana, tulisan-tulisannya juga sederhana, tapi itu sungguh dahsyat ceritanya. Untuk semua guru dan orang tua dan anak-anak semuanya, mari kita mulai budayakan membaca. Berbeda dengan Clara, setelah menyelesaikan pendidikan S2 dari Universitas Indonesia, Glory Gracia Christabel menjalani aktivitas menulis dan mendongeng pada waktu senggang dari rutinitasnya sebagai seorang psikolog. Nah, si petani itu menemukan sebuah bibit ajaib. Dia menanamkannya pada suatu malam. Tiba-tiba datanglah dari bawah tanah 1000 ekor kelinci. Nama saya Glory Gracia Christabel. Di Gramedia itu ada wadah untuk mendongeng sukarela. Challenge-nya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak. Nah itu kan anak-anaknya kan nggak datang langsung begitu aja. Kalau dia suka dia datang, dia nggak suka dia pergi. Menariknya kalau misalnya mereka suka nih, tanpa sadar tuh akan narik anak-anak yang lain yang mulainya ngumpet dari balik rak, mulai deket, terus mereka duduknya makin lama makin maju sampai kita nggak punya space. Ceritanya itu bisa datang dari mana-mana aja sih sebenarnya. Kita lihat di pinggir jalan tuh ada banyak pohon-pohon kan. Bagaimana seorang anak memandang pohon yang mau ditebang, bagaimana rasanya sementara pohon itu mungkin menjadi temannya. Sebagai anak-anak kan kita jujur ya, kita polos, kita berteman dengan apapun. Kita berteman dengan rumput, kita berteman dengan bunga, kita berteman dengan hewan gitu kan. Apa saja kita bisa menjadi teman gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan berkomunikasi dengan pohon misalnya seperti itu. Dari situ timbul ide cerita gitu kan. Bagaimana kita meraih prestasi. Jadi dari situ anak-anak juga belajar kita tuh bukan makhluk yang disuapin gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menemukan pemecahan masalah kita sendiri, bagaimana kita bisa berjuang, kita pantang menyerah, juga bisa menghargai orang lain pada saat itu, bagaimana kita bisa berbagi gitu kan. Nah, hal-hal itu kita kemas di dalam bentuk cerita dan kemudian kita sajikan dalam ilustrasi yang menarik juga. Mari budayakan membaca untuk anak Indonesia, karena dengan membaca kita akan menciptakan dunia yang lebih baik melalui imajinasi dan kreativitas yang tiada terbatas. Itu sangat sama-sama menarik ya. Dua pribadi yang sudah menyampaikan pengalamannya dari ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan anaknya akhirnya jadi penulis. Yang kedua akhirnya jadi storytelling. Memang hal yang berbeda dan kita harus bisa membagi kapan kita bisa membacakan dan seperti apa buku bacaannya dan mungkin juga kita harus pintar-pintar juga cara membacakan kepada anak. Nah silakan Bu Lisi, seperti apa kira-kira dari pembagian buku tadi? Oke, pengkategorian. Jadi memang kita lihat kalau makin kecil anak bukunya itu biasanya yang bagus tuh kalau ada gambarnya sederhana, ukurannya besar, jadi anak mudah fokus. Itu usia 4 bulan? Usia baby, toddler juga masih seperti itu ya. Jadi tunjukkan kepada anak kita, kemudian biar dia mengeksplorasi sendiri ya. Oke, baby dan sampai 2 tahun. Dan juga teksturnya biasanya kan dia bisa mengenal gitu ya, bisa melatih dia punya sensitivitasnya juga. Lalu juga bahannya. Kadang-kadang ada yang bahannya dari plastik atau dari kain, kadang-kadang anak-anak tuh suka masuk mulut. Jadi harus aman.
Jangan sampai kok kertas nanti tertelan begitu atau membahayakan. Benar. Nanti begitu anak sudah makin besar, mulai dikurangi gambarnya, jadi lebih banyak tulisan. Nah, ketika banyak tulisan, di situ anak benar-benar bisa berimajinasi. Orang bilang berimajinasi secara liar gitu. Dan kita harus secara bebas ya. Dan kita sebagai orang tua juga harus menyediakan waktu untuk menjadi penyambung lidah ke anak gitu, menceritakan, mendampingi, mengekspresikan isi ceritanya. Tapi kan memang nggak semua orang tua punya anggapan seperti itu. Masalahnya banyak yang menganggap bahwa nggak terlalu penting bacain anak cerita itu. Nah, kalau kayak gitu masalahnya gimana, Bu? Sebenarnya idealnya memang kalau bisa ditemani oleh orang tua. Namun tidak menutup kemungkinan kalau anak sudah semakin besar, ada kalanya mereka ingin membaca sendiri. Misalnya sudah 7 tahun, 8 tahun sudah bisa belajar mandiri, baca sendiri. Namun yang menjadi tugas tanggung jawab orang tua adalah mengetahui konten dari buku itu. Jadi setiap bacaan anak adalah tugas tanggung jawab orang tua untuk bisa menyeleksi. Jadi bagusnya buku itu sudah kita baca dulu atau dari kita tahu paling nggak resensinya sesuai kategori, sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak membaca buku tidak sesuai dengan usianya, itu yang berbahaya. Ya, bahayanya apa, Bu Lizzy? Oke, misalnya kontennya untuk anak usia 7-8 tahun tapi melihat banyak kekerasan di dalam bacaan. Kan ada komik-komik yang mengandung kekerasan, violence. Misalnya konten sensualitas atau seksualitas itu kan tidak boleh dikonsumsi oleh anak di bawah usia gitu. Ya, jadi memang kita orang tua harus benar-benar selektif demi perkembangan anak-anak kita ya. Terima kasih banyak Bu Lizzy. Pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali ya. Sangat inspiratif. Ada equipment yang tepat sekali untuk para orang tua, baik saya maupun juga kalian juga di rumah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Thank you.